Baik, selamat datang kembali lagi di Podcastery bersama saya Dewa. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat seseorang yang menurut Asteri sangat berjasa di industri kopi Indonesia. Tak bukan tak lain adalah Abah Anto Ireng. Selamat datang, Mbak. Betul ya. Dan yang kali ini bikin Asteri bangga adalah karena Abah juga sudah menjadi bagian dari tim Asteri sebagai Head of Roaster Asteri. Tepuk tangan dulu teman-teman. Ya, kita nggak perlu lama-lama intro ya. Kita langsung aja nih ngobrol sama Abah. Aku panggilnya Abah ya, Pak. Boleh. Ya? Udah deket banget. Udah tua masalahnya gitu juga. Abah ini terkenalnya dengan nama Anto Ireng, Bah. Itu dari mana sebenarnya nama Ireng itu? Ireng itu sebenarnya nama dari mungkin main kopi kan hitam ya. Dan emang kulitnya juga hitam sebenarnya. Oh, emang hitam, Bah? Kulitnya hitam loh. Tuh beda toh. Beda-beda. Bukan karena kopsus, efek asap ya, berarti dark roast ini. Bisa jadi karena dark roast adalah cuan toh. Ya. Selain itu, sejak kapan sih Abah main di dunia kopi? Boleh diceritain kisahnya terjun sampai sekarang nih gabung di Asteri gitu, Bah. Oke. Di dunia kopi itu mungkin teman-teman sekarang banyak yang belum lahir kali karena 2001 tuh belum ada namanya kopi. 2001 berarti, Pak. 2001 itu maksudnya nggak ada kopi itu nggak ada coffee shop yang kayak sekarang berjamur. Oh, berarti sekarang ini udah banyak banget ya. Sekarang perkembangannya luar biasa. Itu di mana, Bah? 2001 pertama kali. 2001 itu di daerah Barito. Oh, Boleh di Jakarta ya? Di Jakarta. Boleh sebut. Kan nggak dibayar jadi nggak usah disebut. Oh, nggak usah ya. Ada di Nggak usah daerah disebut. Barito. Ada di jalan Jakarta Selatan itu coffee shop itu dia punya sebenarnya udah generasi keempat. Jadi kopi itu sebelumnya udah dari zaman Belanda tuh. Kopi yang Abah pertama itu dari zaman Belanda dulu. Tapi saya ikutnya di generasi keempatnya. Itu dia buka kafe sama roastery. Roastery. Abah di situ roaster juga. Ngerosting itu mulai 2003. Oh, berarti di situ sebagai apa, Bah? Barista. Oh, barista. Terus jadi head bar, jadi head trainer. Lalu pasti ilmu kan pengen berkembang toh. Belajar roasting. Ngajar roasting. Terus di 2003 Abah mulai ngerosting kopi. Di mana kopi itu, Bah? sama di tempat yang sama sampai 2007. Nah 2007 kopi itu udah mulai naik dan perkembangannya udah mulai pesat. Akhirnya ada satu kesempatan dari orang Korea ya. Oh, Korea. Nge-hire saya untuk megang kafe. Itu 2007 ya, Pak? 2007 plus roastery. Roastery itu dari 2001 barista, 2003 mulai terjun roasting, 2007 sama yang dari Korea, Sampai lanjut lagi 2014 itu masih ikut orang Korea. lebih 7 tahun. Jadi kerja tuh harus awet-awet 7 tahun biar nggak kayak kutu loncat. Betul, berarti 7 tahun. Habis 2014 nah itu baru mulai kopi udah mulai yang makin berkembang. Mulai dari bukan kopinya aja tapi penikmatnya atau customer-nya udah nuntut kualitas. Di 2014 tuh kopi udah mulai naik kelas ya, Pak? Naik kelas. Terus dari Korea itu lanjut lagi ke Bandung. Kita coba lihat ke hulunya seperti apa. Atau farmernya juga ke farmer. Seperti apa baru kita tahu, terus terjun lagi di ngedalamin di roasting terus gitu. Sampai sekarang masih ngedalamin di roasting. Bandung ke ABCD ini, Pak? Ke Bandung enggak. Ada salah satu suatu kerjaan di Jakarta Selatan itu untuk roastery doang karena bosen. Roaster itu kan monoton lah, hal yang monoton karena udah berapa puluh tahun juga lagi, Pak. Akhirnya ada pas di Jakarta Selatan itu kita juga coba iseng-iseng bikin usaha gerobakan yang pernah viral itu, pernah viral zamannya. Ireng Bin, mungkin namanya dari situ juga, Pak ya. Ireng Bin. Nah, itu dulu ada gerobak, tapi grindernya udah pakai Malconic EK43 ya, Pak ya. Betul. Itu viral itu pertama mungkin itu yang sebenarnya pakai cuma konsep buat gimmick aja ya. Gimmick aja ya. Tapi bukan gimmick, emang sebenarnya itu kebutuhan untuk memberikan kualitas yang terbaik. Ya, jadi memang bukan hanya gimmick, message-nya di situ butuh, ya. Kualitas ya, Pak. Kualitas. Ya. Habis dari situ baru ABCD. Baru kita bergabung dengan ABCD sampai sekarang juga. Terus ke Asteri ini ya, Pak ya. Asteri.
Ya kita makasih banget Abah juga udah bergabung di Asteri ya Bah ya. Baru 2 bulan ya Bah kita ya bekerja sama ya. Semoga kita langgeng Bah. Amin. Untuk mengharumkan citra kopi Persoloan dan Jogja Bah. Gitu. Kemudian Bah ini ada pertanyaan lagi dari kita Bah. Yang bikin penasaran teman-teman juga nih, apa sih trigger Abah itu menekuni industri kopi khususnya di roastery ya Bah ya. Itu apa yang bikin Abah menetapkan hati jadi roaster nih enak main kopi gitu. Sebenarnya kalau ngomong roaster enak main kopi itu, roaster itu profesi yang buat saya tuh dulu tuh nggak ada apa-apanya sebenarnya, karena nggak dikenal. Roaster itu kan dulu tuh di belakang. Mana ada yang disowing untuk ngerosting. Sekarang baru orang kayaknya berlomba-lomba tuh pengen jadi roaster sekarang ini ya. Tapi ya serunya dunia kopi emang itu lihat dinamika sekarang orang banyak pengen jadi roaster itu. Kalau dari Abah sendiri seperti apa dinamikanya ya? Sekarang karena mungkin perkembangan zaman, terus penikmatnya juga udah mulai geser kan generasi ke generasinya kan. Kalau sekarang penikmat kayak home brewer atau penikmat di rumah aja udah nutut kualitas. Karena dan kopi itu ya lagi-lagi seru lah untuk dipelajari. Memang itu yang banyak orang pengen jadi roaster juga ya. Dan kemarin juga Mas Wisnu Aji kan juara dari Indonesia, yaitu makin bikin motivasi banyak orang. Mas Wisnu Aji juga dari Solo, Poslan Coffee. Itu salah satu anak muda yang luar biasa sih. Iya. Mas Wisnu Aji orangnya yang humble, yang disiplin ya. Lagi-lagi disiplin adalah kunci. Ya. Selamat buat Mas Wisnu Aji, kemarin juara 3 World Coffee Roasting Champions di Milan. Nah, keren, dari Solo juga kan Bah. Jadi dari daerah ini harus makin berkembang ya Bah kopi. Nah, kalau untuk orang sendiri ada nggak sosok atau tokoh yang ngajakin Abah itu terjun di dunia kopi, atau yang bikin aku pengen nih kayak ini, atau gara-gara Bapak ini aku terjebak di kopi gitu bahasa-bahasanya. Karena mungkin kalau sosok zaman dulu kan nggak ada idola ya, yang kopi itu ya sekarang aja. Banyak tokoh-tokoh kopi yang bermunculan dan jadi ngikut-ngikut. Kalau ikut aja. Jadi kalau panutan siapa kita nggak ada ya. Jalan aja, ngalir aja udah. Jadi benar-benar dari sendiri dan terus ya sering sharing sama teman-teman, sharing sama customer, itu sih yang penting. Itu yang memutuskan Abah, kan Abah nih domisili dari Batang ya Bah, Pekalongan. Terus ke Jakarta itu karena kebutuhan hidup. Kebutuhan. Jadi dari kopi udah ketahuan karena profesi, tapi karena kebutuhan hidup. Terjun ke kopi jadi kecemplung sampai sekarang. Barista sampai sekarang ya. Dan ternyata memang mencukupi kebutuhan hidup ya Bah ya, profesinya. Iya betul. Keren sih Bah, salut, karena kebutuhan hidup ke Jakarta sampai sekarang dikenalnya sampai namanya Hanto Ireng. Iya, kita pun juga jujur nggak nyangka, makanya ketika banyak kedai kopi itu sebulan luar biasa. Sekarang perkembangannya itu 5 tahun aja udah, kita sebagai roaster katanya di belakang aja udah nggak bisa ngikutin lah perkembangan, karena begitu cepat. Iya. Nuntutnya secara kualitas, secara ini luar biasa. Beragam masalahnya kalau sekarang. Jadi kalau sekarang kita bermain kopi sebagai roaster, sudut pandang roaster lebih menarik sekarang ya Pak? Lebih menarik sekarang. Karena banyak lebih tantangannya gitu ya. Banyak tantangannya. Boleh dibilang kalau dibandingkan zaman dulu itu lebih monoton. Dulu tuh lebih monoton. Karena monotonnya gini, customernya zaman dulu itu nggak serewel zaman sekarang. Sekarang lebih rewel. Sekarang lebih rewel, tapi rewelnya positif karena dia menuntut kualitas ya. Nah ini sekalian Bah, tren harga green bean ini kan lagi isunya di Indonesia ini kan bukan naik lagi tapi berubah ganti harga. Itu PR juga kan Bah pasti. Betul. Sebagai roastery. Betul. Yang mana demand di pasar tuh kok mahal kok ini, padahal memang dari bahan bakunya udah berubah harga gitu. Berubah harga. Itu gimana Bah tanggapannya tentang harga green bean kan dari 2001 sampai sekarang, apakah bean itu selalu fluktuatif seperti itu Bah? Kalau bean di Indonesia sebenarnya naik tuh selalu naik saja. Selalu naik ya? Selalu naik dari tahun ke tahun. Nggak pernah turun. Nggak pernah turun. Mungkin apalagi di era sekarang ya, yang semua orang kayaknya mau bisnis di kopi.
Oh ya. Tapi kan pandangan saya pribadi di hulu aja mereka nggak nambah secara kuantiti. Jumlah komoditinya ya. Konsumsi berarti memang bisa dibilang demand-nya lebih banyak daripada supply-nya ya. Itu sih menurut pandangan saya pribadi ya. Itu yang salah satu mempengaruhi harga bin naik pasti, juga ya, karena permintaan pasar banyak, di hulunya belum siap. Ya. Nah ini balik lagi sama yang tadi roastery itu menarik di zaman sekarang. Banyak orang yang pengen jadi roaster dengan segala macam dinamikanya bisnis perkopian. Nah itu ada nggak sih tips trik dari Abah? Abah ini kan juga ngajar di ABCD Fire and Gas. Nah itu apakah untuk belajar roaster itu selalu harus gini bahasanya itu, apakah belajar roaster itu perlu teori-teori dasarnya dulu, Bah? Teori-teori dasar atau bisa otodidak gitu? Teori dasar udah pasti. Ya. Udah pasti harus punya, karena kan kita ketika mau memproduksi apa-apa pasti punya tujuan. Ya. Atau punya goalsnya kan. Di roasteringnya pun sama. Apalagi sekarang yang tadi saya bilang penikmatnya udah beragam. Ada yang suka asam, ada yang suka nggak terlalu asam. Jadi harus ngikutin yang mana manis, gitu ya. Jadi harus ngikutin market yang mana. Iya. Berarti memang itu bilang selera lagi, kita ngikutin selera market. Betul. Berarti kalau kita boleh bilang otodidak itu tanpa dasar belajar roastery yang tepat itu ya kebanyakan by feeling ya. By feeling. Minimal ikut kompetisi atau apa itu harus tahu apa rulesnya, basicnya roasting gitu-gitu ya Pak ya. Nah ngomong-ngomong soal trainer di ABCD kan apa? Ya. Itu awalnya gimana Pak? Memulai Fire and Gas kelas di situ. Kan banyak nih murid-muridnya Abah sekarang yang alumni ABCD Fire and Gas itu. Ada 300 kali kalau nggak salah 300 ya. 300 roaster, calon roaster lah. Calon roaster mungkin 30% kali udah jadi roaster. Betul. Ini awalnya gimana sih Pak? Masih ingat nggak murid pertamanya Abah? Murid pertamanya itu masih ingat, dan kebetulan dia juga seorang YouTuber. Oh, siapa boleh disebut? YouTubernya itu namanya Raymond. Oh, Raymond. Dulu itu tentang kopi. Nih sekalian promo tuh Raymond. Iya, Raymond Ali itu, Pak. Iya, bukan Raymond Ali, Raymond Maringka. Raymond Maringka. Kalau dulu tuh namanya kopi. Tentang kopi. Oh, itu murid pertama Bah ya? Iya. Murid ABCD pertama Fire and Gas. Dari tahun kapan sih Pak Fire and Gas itu? 2018. Oh 18 si Raymond itu pertama. Satu orang atau ada berapa batch? Ada beberapa. Oh ada beberapa. Ya, ada beberapa. Ya, kalau saya kan hampir mau murid terakhir tapi nggak jadi. Alhamdulillah BCD tetap lanjut ya Pak ya. Jadi bisa mencetak roaster-roaster yang lebih handal lah. Jadi untuk memajukan industri kopi di Indonesia. Terus itu gimana sih rasanya Abah ngelihat si Raymond itu? Kita ambil contoh Raymond ya Bah, murid pertama itu udah berhasil ya jadi YouTuber aja sih. Kalau untuk roastery sih mungkin banyak ya, dan kita juga nggak tahu di mana, karena kebetulan murid saya itu nggak cuma dari Jakarta tapi dari seluruh Indonesia. Ada dari Papua, dari Makassar, dari Sabang sampai Merauke lah, semua ada. Nah itu ada nggak yang berkesan dari Abah sampai menjadi udah berhasil di bisnisnya? Ada. Kita punya cerita yang di Papua. Di Papua. Papua dulu begitu dia belajar itu karena dia pengen ngerti kopi kan, cuman nggak ngerti caranya roasting bagaimana, terus kualitas kopi seperti apa. Sekarang dia udah bisa. Ya roastery, ya dia prosesor. Roastery dan prosesor. Dia di Papua. Di Papua. Oh yang kemarin dibawa bin ya, itu Pak. Itu enak itu. Papua. Ya. Series namanya enak Tanah itu. Papua Roastery. Tanah Papua Roastery ya. Binnya kemarin dibawain Abah tuh emang itu enak. Itu satu kebanggaan buat kita ya. Kita ya. Sampai ke Papua. Ini asli Papua Bah orang. Asli, ada asli Papua. Kalau yang Tanah Papua ini dia orang Jawa kalau nggak salah, cuman dia udah di Papua ya. Ya semoga industri kopi Papua makin jaya ya Pak ya. Terus nih Bah, sekarang kan sudah bergabung menjadi head roaster di Asteri nih Bah. Pernah mendapat tawaran tempat lain kah? Kalau berkenan boleh diceritakan, atau kisi-kisi gitu-gitu aja Bah? Kebetulan belum ada ya. Ini cuma Asteri aja yang gila berani ngayar saya. Padahal saya bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Ya, dengan banyak dari 2001 itu yang dipertimbangkan Asteri meng-hire Abah nih gitu, bekerja sama dengan Abah. Itu makanya saya bingung, kok nge-hire saya, emang saya punya prestasi apa ya? Mungkin kesombongan saya punya. Kalau prestasi saya nggak punya. Ya. Nah itu
gimana sih perasaan Abah nih waktu dapet tawaran? Kan nggak cepet kan Bah, waktu saya ketemu dari ikut kelas sampai kita berapa, hampir 6 bulan lebih kan Bah? Gitu. Apa yang mempertimbangkan Abah mengambil tawaran ini gitu loh? Karena di satu sisi itu ada tujuan yang sama. Dalam arti tujuan yang sama, gini loh, sama-sama pengen memperbaiki industri kopinya. Ya. Mulai dari penikmatnya, mulai dari hulunya. Kan kebetulan katanya tadi juga nginin satu kebun kan? Kebun ya, membantu untuk memperbaiki kualitas di kebun. Nah, itu sih tujuannya. Kenapa saya mau bergabung. Siap. Berarti memang kita udah punya visi yang sama ya Bah dengan Asteri, karena memang dengan adanya Abah bergabung di Asteri itu juga membuka peluang bagi teman-teman yang mau diskusi, mau teman-teman kebun untuk sharing. Jadi industri kopi di Jawa Tengah khususnya ini lebih berkembang lah, karena kan kita tahu tradisi di Jawa Tengah itu banyaknya orang ngeteh ya. Ya kalau di Jawa Tengah emang masih budayanya ya ngeteh aja, kopi dan pahit. Nah sekarang kan eranya ya harus terus berkembang kayak kompetisi. Kemarin juga kan Asteri bikin Ice League itu suatu gebrakan yang gila sih sebenarnya menurut saya. Ya kalau ngomongin Ice League emang gila sih Bah. Itu gila, Asteri paling gila udah. Ya kita untuk memperkenalkan diri juga Bah, dan bukti bahwa memang Asteri itu serius dengan kualitas, dengan kontribusinya itu di dunia kopi itu ya itu bisa dilihat dari Ice League-nya dengan kita hire Abah Anto, kualitas kita dan lain-lain. Ini bukan iklan tapi memang menunjukkan visi. Amin. Dan Asteri berharap tahun depan juga bisa berkontribusi secara nasional lah, entah dari Ice ditunjuk menjadi Ice nasional atau kerjasama dengan pihak-pihak lain, kita terbuka Bah. Nah ini ada lagi nih, menurut Asteri kan Abah ini sosok yang sangat penting dan berkontribusi di perkopian Indonesia ya. Ada nggak Bah harapan atau pesan khusus buat teman-teman di dunia kopi khususnya di Indonesia umumnya di Indonesia khususnya di Jawa Bah, itu untuk sekarang dan kedepannya itu ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman pelaku kopi? Untuk teman-teman pelaku kopi ya jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk sharing tentang kopi, karena kopi buat di sharing bukan didebatin. Betul, nggak ada pendekar kopi. Nggak ada pendekar kopi, tapi adanya pendekar kopi jadi seru. Ya. Kalau nggak ada pendekar ya monoton. Nah itu aja. Tapi untuk teman-teman yang baru mengenal kopi, terus belajar upgrade secara pembenaran rasa, secara pembenaran aroma, penciuman dan sebagainya. Karena kopi ya terus berkembang sih. Ya karena kopi memang nggak cuman hitam pahit gitu, karena kopi itu seninya banyak. Kalau kita mengulik kopi itu nggak ada habisnya. Dari air, teknik seduh, originnya, prosesnya, varietas dan profil yang mesti kita gunakan, karena hal itu juga menentukan hasil di cup. Dan yang banyak orang belum tahu tuh ternyata minum kopi itu nggak pahit, bisa kayak teh rasanya. Bisa kayak teh. Nah gitu. Kalau mau main ke Asteri nanti kita seduhin gitu. Kita seduhin atau enggak kita bisa silakan pada beli di Asteri. Bisa di Tokped atau di Shopee kita ada bin-bin, nanti kita bisa diskusi ya dengan tim-tim dari Asteri yang lain gitu. Oke Bah, kalau gitu terima kasih banyak waktunya. Kita waktu yang sangat singkat dan sudah banyak cerita pengalaman dan berbagi kisah lah, keren pokoknya untuk Abah. Sukses, selamat bergabung di Asteri. Dan buat teman-teman pelaku kopi di dunia, di Indonesia, itu jangan lupa ya selalu subscribe, tombol loncengnya diklik, dan follow Asteri di Instagram juga, asteri.co, untuk selalu dapat info-info yang terbaru dari Asteri. Ya, gitu. Oke Pak Anto, terima kasih banyak. See you untuk kita bekerja sama selanjutnya. Terima kasih. Thank you guys. Bye bye.